Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-52. Demikian firman-Nya. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kekuatanku adalah hukum-Mu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, sering sekali persoalan dan kesesakan yang kita hadapi menjadi cara yang ampuh untuk mengubah pola pikir dan sikap kita. Ada yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana terjadi perubahan total dalam kehidupannya. Namun terkadang ada juga saudara-saudara yang semakin menjauh dari jalan Tuhan, semakin bertindak bodoh. Namun semua itu tergantung pada sikap kita merespon akan persoalan yang terjadi. Saudara yang terkasih, sebagai manusia kita memiliki kecenderungan memberontak dan mengandalkan diri sendiri ketika dalam menghadapi masalah tersebut. Tetapi dalam sapaan Tuhan kita hari ini, kita diperlihatkan kepada sosok pemazmur yang mengandalkan Tuhan, sikap yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana oleh hukum Tuhan pemazmur terhibur di dalam permasalahannya. Saudara yang terkasih, hukum Tuhan itu dipahami oleh pemazmur adil dan tidak pernah berubah, bertindak konyol. Hukum Tuhan akan selalu memberi sukacita bagi orang percaya tepat pada waktunya. Bukan tidak mungkin pemazmur di sini juga saudara-saudara mengingat janji Tuhan yang berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini saudara-saudara. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Mengapa pemazmur mampu bersikap positif di sini? Sementara ada banyak orang yang berpikiran negatif ketika persoalan datang menghantam kehidupannya. Itu semua dikarenakan dalam hidup pemazmur selalu mengkonsumsi firman Tuhan. Karena kebaikan tidak pernah datang dengan sendiri. Sehingga ketika pemazmur mengalami persoalan, ia mampu mengatasi dengan mengingat kembali setiap janji-janji Tuhan, janji-janji Allah yang ia dengarkan dan ia imani. Kalau kita bandingkan dengan Rom 8 ayat 28, apa dikatakan juga saudara-saudara? Firman-Nya berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini saudara-saudara, dalam segala sesuatu Tuhan ada campur tangan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya saudara-saudara, tetapi Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Namun bukan tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang tumbang imannya ketika berhadapan dengan persoalan saudara-saudara. Saudara yang terkasih, bukan tidak mungkin juga kita saat ini menghadapi persoalan dan permasalahan hidup. Mungkin kita sekarang sedang dikuasai sakit penyakit,
ekonomi kita hancur, ada masalah keluarga, dan lain sebagainya. Namun melalui sapaan Tuhan hari ini saudara-saudara, kita diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan selaku orang yang percaya kepada Yesus. Janji-janji Tuhan itu begitu indah buat orang-orang yang percaya. Janji Tuhan selalu menghibur dan menguatkan. Inilah yang diimani oleh pemazmur saudara-saudara. Kuasa Tuhan sangat mampu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita dengan sekejap mata. Sebagaimana Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Oleh sebab itu, janganlah pernah jauh dari firman Tuhan dan hukumnya, dikarenakan situasi yang tidak sesuai dengan kerinduan kita. Ingatlah Tuhan kita baik dan perkasa. Dia selalu memperhatikan dan memperdulikan hidup kita. Bagaimanapun situasi kita saat ini saudara-saudara, jangan pernah jauh dari Tuhan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu saat ini, yang mengingatkan kami akan kehidupan pemazmur yang mempunyai suatu pemahaman bahwa hukum-Mu adalah kekuatan dalam hidup. Artinya hukum-Mu Tuhan tidak pernah salah. Hukum-Mu tidak pernah bersikap ceroboh dan bertindak kotor, tetapi selalu bersikap benar dan adil, sehingga setiap orang percaya tidak akan pernah mendapatkan yang tidak baik tepat pada waktu. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu memohon Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu bagi setiap pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan, yang dipulihkan dalam segala sesuatu. Ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang campur tangan-Mu selalu mendatangkan mujizat. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa di pagi hari ini untuk Itoku, Mama Ella, yang sedang direndung kesakitan di rumah sakit. Bapa, tidak bosan-bosannya hamba-Mu memohon agar Engkau yang bertindak campur tangan di dalam setiap usaha dan upaya yang diperbuat melalui tim medis. Segala obat yang dikonsumsi, mari jadikan menjadi obat yang ampuh mengusir segala sakit penyakit dalam kehidupan. Berikan kekuatan buatnya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, itu aku, Christine Citamburan, akan beroleh kesembuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Inang Opu Deborah, tidak henti-hentinya hamba-Mu berdoa, biarlah kuasa-Mu menyelimuti hidupnya. Olehnya ada kuasa yang terjadi mengusir sakit penyakit dari tubuh. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Inang Mama Jenny, Inang Boru Utapia yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan, batu empedu yang ada di dalam tubuhnya, mari Tuhan, oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi, buat menjadi obat mengusir, menghancurkan batu empedu yang ada dalam tubuh, sehingga dia mendapat kesembuhan. Setiap jemaat Tuhan yang telah Engkau percaya kepada hamba-Mu, Engkau berkati mereka di tengah-tengah rumah tangga, Engkau berkati di dalam pekerjaannya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Itu juga keluarga hamba-Mu Tuhan, jauh dan dekat. Biarlah tangan pengasihan-Mu selalu merangkul kami dan memberkati kami dimanapun berada. Oleh kuasa-Mu, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.